Yeah, perdagangan elektronik kini makin nyentrik. Grafiknya pun kini makin naik. Setiap hari banyak hal yang menarik. Bayar pajak wajib tapi kok peraturan ditarik. Simpang siur birokrasi yang jadi hambatan. Sosialisasi diharapkan jadi jembatan. Tak ingin jadi beban yang jadi alasan agar pelaku usaha kecil dapat tetap berjalan. Apakah setara dengan pedagang konvensional? Kerja keras sewa tempat keluar banyak modal, tapi masih banyak terdapat pro dan kontra. Pemerintah masih mengkaji agar rakyat sejahtera. Di sisi lain pada perusahaan global, produk digital, streaming dan media sosial dikenakan pajak 10% dari setiap transaksi barang dan jasa konsumen. Yeah. Masih jadi pro dan kontra, peraturan dijeda, pajak e-commerce ditunda, kegalauan melanda. Masih jadi pro dan kontra, peraturan dijeda, pajak e-commerce ditunda, kegalauan melanda. Hoters kembali lagi di Hot Room only on Metro TV. Nah, kita masih akan berbincang dengan Mbak Siti Dina, peneliti dari CIPS. Silakan Bang Hotman. Masih ada pertanyaan, kira-kira apakah rakyat Indonesia dirugikan dengan peraturan Dirjen Pajak ini sekarang ini menurut penelitian saudara? Dan yang kedua, bagaimana Indonesia bisa mengawasi uang itu sesudah dikirim ke Netflix? Dari segi jumlahnya, bagaimana Dirjen Pajak tahu? Orang untuk Tokopedia aja misalnya nggak tahu berapa lapaknya yang lokal, apalagi yang luar negeri. Gimana Ibu? Nah, ini juga memang pertanyaan lanjutan dari penelitian yang kami lakukan, yaitu bagaimana menindaklanjuti perusahaannya, karena kan bisa perusahaan yang di luar negeri menunjuk wakilnya di sini yang nggak memiliki kantor. Lalu bagaimana nih nanti jika tidak melaporkan, apakah persidangannya prosesnya harus dilakukan di sini atau di luar negeri? Nah, ini juga memang yang menjadi tanda tanya besar yang diusung dalam penelitian kami, bahwa belum ada satu cara atau proses mekanismenya bagaimana untuk menindaklanjuti terkait perusahaan yang tidak melaporkan ini. Jadi Anda agak setuju dengan saya, bisa masalah besar, sudah dipungut uang dari rakyat 10%, uangnya dikirim ke luar negeri, sementara luar negeri tidak setorkan ke kas negara, atau pakai dia, atau segala macam teknik teks segala macam lah. Sementara negara Indonesia tidak punya jurisdiksi untuk mempidanakan dia, atau untuk memeriksa Netflix atau yang lain-lain misalnya. Iya, takutnya seperti itu, dan itu belum ada jawabannya sampai sekarang. Di peraturannya pun belum ada cara mekanismenya bagaimana jika memang terjadi. Nggak mungkin karena Indonesia tidak punya jurisdiksi untuk memeriksa wajib pajak luar negeri. Benar nggak Pak Hestu? Kalau ada misalnya perusahaan TikTok, Netflix, sudah dipungut dari 10 juta rakyat Indonesia. Tadi hanya Netflix aja 10 juta, iurannya 50.000, berarti PPN-nya 5.000, berarti 500 miliar pajaknya. Sudah dipungut, dikirim ke luar negeri. Tapi oleh Netflix misalnya tidak disetorkan ke kas negara. Kan kantor pajak tidak berhak memeriksa mereka. Dan bukan berarti kalau orang bule itu semua jujur. Mereka justru ahli-ahli pajak. Ada tax avoidance, ada tax apa lagi? Tax avoidance sama tax saving. Jadi saya 30 tahun kerja sama bule, justru otak mereka itu adalah justru ahli bagaimana agar nggak usah bayar pajak. Jadi kenapa kantor pajak berani memungut dari rakyat ratusan miliar dikirim ke luar negeri, sementara kantor pajak tidak bisa mengontrolnya? Ya, jadi pertama kita komunikasi terus dengan mereka, dan kita melihat bahwa mereka sebenarnya ini kan uangnya dari rakyat Indonesia. Dari situ kan kita bicara mungkin saja terjadi, tetapi mereka perusahaan besar. Anggap aja pasti, karena kalau soal uang nggak ada bedanya bule, Batak, lokal. Oke. Nah, yang kedua, di dalam Undang-Undang Nomor 20 yang kemarin, kita pemerintah Indonesia melalui Kominfo punya kewenangan untuk menutup akses mereka kalau mereka tidak. Ya. Nah, inilah yang kita sedang formulasikan. Pertama, kita coba dulu formulasikan tools-toolsnya. Kita cari toolsnya untuk memastikan mereka itu comply. Kantor pajak atau punya alat pasti nggak untuk mengetes
apakah dia jujur atau tidak? Satu, kembali lagi. Kalau Kominfo, mereka kan bisa mengetahui. Anda pasang konten porno, kemudian yang akses sekian, langsung diblokir sama Kominfo. Gimana Anda bicara nggak mengetahui? Mereka punya tools itu. Kalau porno otomatis, apalagi semua laki langsung perhatian. Tapi kalau misalnya UMKM ini, misalnya anak-anak pesan Netflix, mana mungkin UMKM bisa, mana mungkin Menkominfo tahu secara detail. Karena itu kan per individu kan, nggak mungkin tahu. Kalau 10 juta, Menkominfo mana mungkin tahu. Implementasi suatu kebijakan tidak bisa dimulai dari suatu rasa curiga bahwa ini akan terjadi sesuatu yang ekstrim di situ. Kalau soal tetapi pajak, tool kita memang kita bangun dan kembali lagi kita tentunya bicara dengan Kominfo, kita juga bicara dengan industri keuangan di mana pembayaran itu melalui industri keuangan, kita bicara juga dengan kan perusahaan-perusahaan itu juga punya laporan keuangan yang sifatnya global, mereka perusahaan terbuka di katakanlah di Amerika di mana. Nah, banyak data yang kemudian kita bisa pergunakan sebagai tools untuk memastikan bahwa mereka itu akan comply. Dan dalam hal itu ada indikasi tidak comply, ya tentunya kita juga akan mitigasi. Kami sedang merumuskan aturannya yang tadi saya sampaikan di undang-undang sendiri mengatakan kita bisa melakukan pemutusan akses, tetapi itu tentunya bukan hal yang kita inginkan. Kita ingin memastikan bahwa mereka comply, itu aja dulu. Pak Iksan, komentar Anda gimana? Gimana cara ngawasin? Ikuti undang-undang, tutup akses. Iya benar kalau ketahuan. Ya. Kalau yang jadi masalah adalah bagaimana cara untuk mengetahui. Oke, kalau itu saya kira toolsnya pasti dibangun, Bang. Jadi sepandai-pandai tupai melompat pasti ditangkap jenderal pajak juga. Itu terlalu umum, Pak. Kalau udah keburu triliunan duit ke luar negeri, kita pasti menunggu tupanya melompat. Kalau tupanya tidak melompat, tidak pernah jatuh. Tapi nggak mungkin, Bang, sampai triliunan kami kelewatan, kecolongan, nggak ketahuan gitu. Kami ngelihat terus kok gitu, memastikan bahwa itu muncul gitu loh. Kami juga kerja gitu loh. Karena penyidik pajak tidak berhak berwenang memeriksa mereka. Ya hanya tidak berhak memeriksa, tidak berhak menyidik. Jadi tidak punya kewenangan publik untuk memaksa mereka meminta bukunya. Bagaimana itu? Sementara uang rakyat sudah kita kumpulin, kita setor ke dia. Mendingan dibayar untuk bayar corona. Ibu Apriani, coba jujur, belum ada alatnya untuk mengetahui berapa total. Contoh ambil Netflix, belum ada alatnya untuk berapa total penduduk Indonesia yang langganan Netflix. Belum ada. Jujur belum. Belum ada. Belum. Sementara Netflix begitu ada peraturan ini dengan alasan dia tagih 10% tambahan PPN ke orang Indonesia. Duitnya terkumpul. Ya. Dan kita tidak tahu berapa. Misalnya 10 juta, ya. 10 juta orang. Tahu-tahu dia laporkan cuma 2 juta orang. Bayangin berapa ratus miliar uang Indonesia diambil sama bule-bule ini. Jadi bagaimana kita membiarkan rakyat Indonesia mengirim ke dia ratusan miliar, bahkan kalau 6 perusahaan triliunan. Makanya ditunda dulu, Bang. Sambil menunggu mana akses stakeholder yang bisa untuk memantau kerjasama ini. Karena menurut saya ke depan ini makin banyak perusahaan asing yang akan membuat aplikasi-aplikasi semacam itu. Pak Iksan gimana? Bapak kan atas nama rakyat kecil. Kalau saya Bang, ini tergantung, ini kan sudah Dirjen Pajak, sudah sifatnya teknis, harus dilaksanakan. Ya, saya tahu. Harus dilaksanakan. Kalau nggak ada alat mengontrolnya bagaimana? Saya yakin, Bang. Saya yakin seyakin-yakinnya. Ini bukan keyakinan, alatnya bukan. Pak. Bang, biasanya peraturan di Indonesia, peraturan dulu baru mengikuti bawahnya, Bang. Saya setuju. Yang saya tidak mau, uang ditagih dari anak-anak saya untuk bayar Netflix, uangnya PPN alasannya untuk dipungut pajak 10% PPN untuk disetorkan ke kas negara, tapi oleh si pemilik Netflix misalnya tidak dibayar ke kas negara. Nah, kalau itu setuju, Bang. Benar. Oke, Bang Hotman, kita rehat dulu sejenak ya. Hoters, jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini.